Buat yang kemarin masih meragukan apakah kapal yang dibangun ini akan berlayar, maka Anda saksikan hari ini layarnya terkembang amat tinggi dan luas. Segeralah bergabung dengan kapal ini, gelorakan semangat perubahan, dan kita akan mengarungi bahtera menuju Indonesia yang adil bagi semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024, yang mana ada dua pasangan calon presiden yang sudah daftar ke KPU. Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud, ini sudah daftar ke KPU. Tinggal Prabowo Subianto yang sampai hari ini belum daftar karena belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Apakah akan menggait Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka, yang hari ini menjadi perbincangan, teman, di mana Partai Golkar ini mendukung Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Dan kalau kita lihat, Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Gibran. Jadi kayaknya Gibran diusung menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto. Sementara itu Gibran itu bagian dari PDIP. Dan kemarin ketika Gibran maju menjadi wali kota Solo juga didukung oleh PDIP atas restu dari Megawati. Masa sekarang Gibran mau menjadi cawapres dari Prabowo Subianto? Ini yang menjadi wacana publik, apakah akan diambil oleh Gibran atau tidak. Nah, teman-teman, terkait itu semua, ada hal yang juga cukup menarik dari pidato yang disampaikan Mahfud MD. Mahfud MD dalam pidatonya mengusung perubahan. Padahal perubahan itu digaungkan dari awal oleh pihak Anies Baswedan. Perubahan dan perbaikan, perubahan dan persatuan. Ini disampaikan dari pihak Anies maupun Mohaimin. Tetapi kemarin dalam pidato Mahfud MD ini mengusung perubahan. Menjadi sesuatu yang aneh, teman. Kenapa Pak Mahfud MD kok lebih menguatkan dari kelompoknya Pak Anies Baswedan? Karena Pak Anies ini mengusung perubahan, tetapi diamini oleh Mahfud MD. Kenapa Mahfud MD kok tidak mengusung keberlangsungan yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi dan harusnya menyampaikan pemerintahan Pak Jokowi itu baik, tinggal meneruskan, kan mestinya begitu. Tapi Pak Mahfud MD menyampaikan terkait perubahan. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam negeri ini menurut dari Pak Mahfud MD, sehingga ada perubahan. Tetapi kalau kata perubahan, narasi perubahan disuarakan oleh Pak Anies, wajar. Karena Pak Anies ingin merubah pemerintahan saat ini yang jauh lebih baik. Nah, kalau Pak Mahfud mengusung perubahan, berarti ada sesuatu yang salah dong di dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Katanya pemerintahan Pak Jokowi sudah baik, tetapi disampaikan Pak Mahfud perlu ada perubahan di Pilpres atau di pemilu di 2024. Coba kita tonton pidato yang disampaikan Pak Mahfud MD. Kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Perubahan itu bukan berarti menutup buku. Nah, itu, teman, yang disampaikan Pak Mahfud MD terkait perubahan. Jadi ada sesuatu yang ingin dirubah oleh Pak Mahfud MD. Padahal Pak Mahfud MD kapasitasnya hari ini sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi, yang mestinya bahwa pemerintahan saat ini sudah cukup baik, maka perlu diteruskan, bukan dirubah. Nah, teman-teman, coba kita perbandingkan pernyataan berikut ini yang mengkritisi terkait Pak Mahfud MD. Kita tonton video yang satu ini. Dalam kinerja sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud adalah bagian dari kerusakan dan kehancuran proses penegakan hukum di Indonesia. Buka topeng itu Pak Mahfud. Sudah muak rakyat. Anda terlalu banyak sandiwara. Kasus 349 triliun yang tidak tuntas dan berhenti di atas meja Anda itu sesuatu yang sangat menyakiti rakyat. Ada semacam hubungan dengan calon politik di sana terjadi. Kedua, menyangkut dengan
bahasa-bahasa yang tidak berpihak secara sungguh-sungguh kepada korban-korban penggusuran di kasus Rempang itu sangat menyiram luka yang dalam bagi rakyat. Ketiga, Anda juga hanya sombong ketika membubarkan ormas Islam, tapi Anda tidak berani membubarkan kekuatan-kekuatan yang menggerogoti sumber-sumber kekayaan alam. Klaim PDIP bahwa dia pendekar hukum, dia pakar hukum. Menurut saya sejak dia dipajangkan sebagai calon wakil presiden, semua stigma itu hanya dalam rangka menipu publik saja. Nah itu teman-teman terkait kritikan yang disampaikan kepada Pak Mahfud MD terkait perubahan. Padahal di luar sana Pak Anies ini sudah mengusung perubahan dan perbaikan atau perubahan dan persatuan. Nah teman-teman, saya ingat di reformasi 98. Pada waktu itu juga mahasiswa melakukan aksi demo luar biasa waktu itu supaya dilakukan reformasi segala bidang. Jadi menuntut warga masyarakat itu supaya ada reformasi segala bidang termasuk dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun dalam kesempatan itu Pak Harto ingin memimpin reformasi. Padahal warga masyarakat menginginkan supaya Pak Harto itu yang direformasi. Kenapa harus memimpin reformasi? Jadi warga masyarakat, mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi. Pak Harto ingin memimpin reformasi. Ini kan tidak sinkron. Akhirnya Pak Harto jatuh, kemudian eranya berganti dengan era reformasi. Nah demikian juga dengan ini teman ya. Pak Anies Baswedan mengusung perubahan dan perbaikan. Karena dirasa banyak hal yang harus dirubah dalam pemerintahan saat ini. Perlu kewarasan bernegara. Contohnya misalkan Pak Anies mengkritisi terkait ada pejabat yang rangkap jabatan, banyak jabatannya. Terus bagaimana cara kerjanya? Padahal hari itu cuma 24 jam. Apakah dia sanggup bekerja lebih dari 24 jam? Nah ini hal seperti ini harus direformasi, harus dirubah teman-teman ya. Yang dirubah adalah pemerintah yang sekarang ini, dirubah oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi Pak Mahfud juga mengusung perubahan. Ini kan menjadi aneh. Berarti ada yang salah dalam pemerintahannya Pak Jokowi, di dalamnya ada Mahfud MD. Hari ini kami menyampaikan pesan kepada publik luas, kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu lagi. Mari bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan perubahan. Amin. Buat yang kemarin masih meragukan, apakah kapal yang dibangun ini akan berlayar, maka Anda saksikan hari ini. Layarnya terkembang amat tinggi dan luas. Segeralah bergabung dengan kapal ini, gelorakan semangat perubahan, dan kita akan mengarungi bahtera menuju Indonesia yang adil bagi semua. Amin. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menyaksikan berbagai keributan politik, beberapa keributan politik yang belakangan ini bermunculan, izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Amin. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.